Kalau kita nggak suka dengan satu makanan, jangan dipaksa. Dalam keadaan Anda sehat, lebih-lebih dalam keadaan sakit. Kalau Anda sehat, Anda memaksa makanan, itu pun disebutkan Ibnu Qayyim, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, bisa mencela makanan. Padahal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Al-Bukhari, "Masabba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahu akala wa illa tarakah." Nabi SAW nggak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggalin tanpa harus komen. Disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, cukup Anda mengatakan makanan ini kok asin, itu sudah mencela makan. Ini ajarkan kepada putra-putri Anda. Ingetin kepada suami Anda ketika memasak keasinan dikit aja, anak-anak komen. Ini sudah mencela makanan. Nah, kebiasaan Nabi nggak mencela makanan. Nah, diajak ke restoran. Ih, kok gini sih makanannya? Jijik banget. Nah, nggak boleh, nak. Saudara kita di Palestina susah makan, nak. Saudara kita di Suriah makan pas-pasan, nak. Saudara kita di Somalia susah makan, nak. Saudara kita di sana susah makan, nak. Ada mereka yang makan hanya garam sama nasi, nak. Nah, ini juga termasuk bimbingan. Yang berikutnya, kalau Anda memaksakan makanan yang Anda nggak suka, kalau dari sisi agama bisa mencela makanan, dari sisi dunia yang disebutkan Ibnu Qayyim, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahayanya seperti apa? Anda antara mindset nafsu makan dan keinginan nggak cocok. Ini makanan yang Anda makan, Anda nggak sukai. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa, bisa diare, bisa demam, bisa mual, bisa muntah, bisa alergi, bisa hilang nafsu makan setelahnya. Maka bahayanya lebih banyak. Makanya, contohnya misalkan jamaah, misalkan di sini jamaah Masjid Darussalam, ada yang undang. Ini kita lagi nggak puasa Senin. Ayo ikut makan di rumah saya, ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu, Masya Allah, hobinya masaknya unik. Masaknya apa? Kaki ayam, lidah sapi, usus ayam, ampela, kemudian kulit ikan. Unik-unik. Habis itu, pas dihidangkan ketika makan siang, ada salah satu jamaah. Saya seumur-umur nggak pernah makanan kayak gini. Saya merasa jijik. Jangan Anda berdalil. Demi tidak menyakiti hati tuan rumah, Anda paksakan diri Anda untuk makan. Ini salah. Mending Anda pilih makanan yang Anda cocok. Maaf Bu, saya lebih suka tahu tempe, saya cocok sama sambal. Udah, lebih mending. Nggak usah mencela makanan, dan nggak usah dimakan. Sekarang kaidahnya, kalau ada dua kejelekan terkumpul, sama-sama jelek dua-duanya, Anda memilih kejelekan yang lebih besar apa lebih ringan? Lebih ringan. Kejelekan pertama, Anda pikir akan melukai hati tuan rumah kalau Anda nggak makan sajian dia. Itu pun belum tentu, masih perkiraan Anda saja. Yang kedua, kalau Anda memaksakan makanan yang Anda nggak suka, kemungkinannya apa? Kemungkinannya Anda bakal sakit, mual, muntah, alergi, demam. Anda lebih milih Anda sakit atau lebih milih tuan rumah tersinggung? Itu pun belum tentu terjadi. Anda lebih pilih mana? Lebih pilih Anda sehat saja dengan nggak makan itu, atau makan saja yang penting tuan rumah senang? Pilih yang mana? Pilih nggak usah makan, yang penting diri kita sehat. Minta udzur sama tuan rumah, nggak bisa makan ini. Pilih makanan yang lainnya tanpa mencela makanan. Itu ketika Anda sehat. Ketika Anda sakit juga demikian. Tentunya lebih sering lagi. Makanya kalau anak Anda sakit, jangan dipaksa makan. Suami Anda sakit, jangan dipaksa makan. Si istri sakit, suami jangan paksa makan istri. Ya, di sana ada hadisnya lemah. Sanad sampai kepada Nabi lemah, tapi maknanya dipakai oleh Ibnu Qayyim. Tapi nggak bisa nisbat kepada Nabi. Yang dalam hadis, la tukrihu mardhakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yutihum wa yuskihim. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan, Allah lah yang memberi minum. Jadi kalau ada orang sakit, ya jangan dipaksa makan. Tapi bukan berarti orang sakit disuruh puasa. Karena Allah juga berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa ada di antara Anda sakit atau safar, maka hendaknya puasanya diganti dengan hari yang lain. Puasa Ramadannya diqadha. Karena orang safar, kalau safarnya memberatkan diri dia, jaraknya jauh, medannya berat, kalau dia paksakan puasa, ketika sudah sampai tempat tujuan, bisa jadi dia sakit, esoknya dia nggak puasa. Yang berikutnya, orang kalau sakit, jangan paksakan diri puasa. Karena kalau orang sakit dipaksa puasa, sakitnya tambah parah. Nah, di sini ada semacam bimbingan. Orang sakit, biar nggak tambah sakit, dijaga dengan tidak puasa. Orang yang sehat ketika safar, biar nggak sakit ketika safarnya, jangan dipaksakan puasa. Kalau safarnya membebani diri. Jadi orang sakit jangan dipaksa puasa. Orang sakit juga jangan dipaksa banyak makan. Dan terus gimana? Kasih dia makan makanannya sedikit. Kasih dia makan makanannya sebagai obat. Kasih dia makan makanan yang dia suka. Nah, penting. Contohnya orang tipes.
Orang tipes sifatnya dingin. Kasih makanan yang makanan itu jadi obat. Pelet protein hewani yang panas, minuman yang panas, herbal yang panas. Ini bakal jadi obat dia. Karena apa? Karena orang sakit kalau nggak banyak makan, dengan lidah pahit, dengan nafsu makan hilang, itu dari Allah. Biar kita nggak banyak makan lagi. Kasih kesempatan tubuh untuk merilis, mereformat tubuh yang tadinya penuh racun, dengan nggak nafsu makan, dia dibersihin. Dengan sakit, tubuh demam, pori-pori kulit kebuka, keringat keluar, saat itulah racun dibuang. Ketika sudah mulai sembuh dari sakit, lihat, nafsu makan tiba-tiba mulai kembali. Fa ini rahimahumullah jami'an. Ketika dia nafsu makan, darah jadi encer, daging jadi bersih. Fa ini diantara, dibalik takdir buruk dari Allah, takdir buruk dari Anda sakit, ada kebaikan yang Allah inginkan. Allah ingin gugurkan dosa Anda, Allah ingin bersihkan tubuh Anda, darah Anda, daging Anda, usus Anda, paru-paru Anda, sel dan jaringan Anda. Nah, wallahu a'lam bishawab.